Dan keturunan Awili turun ke bawah, itulah dia Al-Haddad. Maka kita selalu baca kalau kumpul sama Habib, baca ratib Al-Haddad, Al-Attas, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Jufri, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, bin Yahya. Itu semua keturunan dari. Tapi yang banyak di tempat kita ini memang dari jalur Yaman. Adapun yang Al-Hasani banyaknya di Maghribi, di Maroko. Termasuklah Raja Maroko yang sekarang namanya Muhammad As-Sadis, Muhammad yang ke-6. Muhammad ini anak dari Hasan Al-Thani. Hasan Al-Thani itulah yang mendirikan Darul Hadis, tempat saya kuliah dulu. Wakaf, ada orang mewakafkan tanah, maka disebut namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah, Al-Hasani, karena Sultan Hasan yang mendirikan. Jadi kalau ada orang mengaku saya keturunan Nabi, katanya, ya tengok dulu mana, mohon maaf ya Pak, bukan kami, mana silsilah. Ada dia silsilah. Kok bisa Raja Riau ini Syarif Qasim tapi keturunan Sultan Siak Melayu? Siak ini sultannya dari Johor. Johor itu punya sultan, lalu sultan itu punya anak, anaknya nyebrang dari Johor sana kemari. Ini Johor, ini Riau, menyeberang dia ke sini, lalu dilantik oleh 4 datuk, dilantik menjadi sultan. Itulah sultan yang pertama, Raja Kecil namanya, tahun 1723. Lalu lahirlah anak sultan. Ada anak sultan di perempuan, namanya Tengku Umbung, perempuan. Tengku Umbung ini menikah dengan Syarif, namanya Syarif Usman Shahabuddin. Dan nikah Syarif Usman Shahabuddin itu Tengku Umbung. Itulah anak-anaknya setelah itu menjadi Syarif. Kita orang Riau mesti tahu itu. Walaupun kita orang Minang, orang Batak, orang Jawa, kalau tanya orang dari Riau, kalau dari Riau tahu orang, oh Siak, kok bisa Sultan Melayu keturunan Nabi, katanya. Pokoknya kita percaya aja. Karena ada satu Syarif namanya Syarif Usman Shahabuddin menikah dengan Tengku Umbung. Syarif Usman Shahabuddin dan Tengku Umbung itu makamnya di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Pasar Bawah. Itu maka setiap tahun wali kota mau bulan puasa ziarah di situ. Tamu-tamu kalau datang kembali ziarah, Habib-habib kalau datang kembali ziarah. Nah, nanti di dinding itu tengok bahwa Habib Usman Shahabuddin itu adalah marganya bin Syihab, semarga dengan Habib Rizik Syihab dan Quraisy Syihab, profesor. Tapi Pak Ustaz katanya di Mesir tidak ada Habib. Habib diambil dari kata hub, artinya cinta. Habib artinya dua. Habib artinya yang dicinta. Kenapa dia dicinta? Ya karena kita cinta sama dia. Arti Habib adalah yang mencinta. Kenapa dia disebut Habib? Karena dia mencintai. Habib itu maknanya dua. Arti Habib itu arti Habib dan Mahbub. Maka disebut Al-Habibul Mahbub, artinya yang mencintai dan dicintai. Nah, salah satu keturunan dari Ba'alawi dari tadi namanya Habib Abdurrahman. Dialah orang pertama yang dipanggil Habib. Oke, kalau ditanya ada Habib di Maroko, tidak ada. Ada Habib di Mesir. Habib itu panggilan untuk keturunan Nabi yang dari Yaman. Tapi bukan berarti tidak ada keturunan Nabi di Mesir. Ada nama kantor yang mengurus itu namanya Naqabatul Ashraf, khusus menangani masalah nasab. Kita lanjutkan nanti pembahasan ini
pada pertemuan yang akan datang. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah SAW wa bayani fadlihim, dan penjelasan tentang apa saja keutamaan kelebihan mereka. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apakah sering berpindah tempat tinggal bisa menjadi bagian dari hijrah fisik? Hijrah diambil dari kata hajara. Hajara artinya meninggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan, itu disebut dengan hajar. Meninggalkan orang, tak mau kita ngomong, tak mau cakap, itu disebut dengan hajar. Makanya dalam hadis, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura, itu kata hajar, meninggalkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam, tak boleh. Apakah kita sering berpindah tempat menjadi bagian dari hijrah? Hijrah itu bukan orang pindah tempat. Hijrah itu kata Nabi, al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan zina, itu baru disebut dengan orang yang hijrah. Pindah-pindah terus dia, sana sini sini, tapi tetap mabuk, itu tidak hijrah, belum hijrah dia. Saya lahir di Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Habis itu saya pindah ke Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, sampai SD. Habis itu saya pindah ke Medan sampai tamat Al-Wasbiyah. Habis itu pindah ke Deli Serdang, masuk pesantren Darul Arafah. Habis itu pindah ke Air Molek Negeri Hulu. Habis itu saya kuliah di Pekanbaru, IAIN, tamat 9798. Habis itu ke Mesir, selesai 2002. Habis itu saya ke UKM Malaysia, tinggal di Selangor, Kajang. Habis itu saya Maroko. Habis itu dari Maroko sempat ikut tes UIN di Jakarta. Habis itu baru balik ke Pekanbaru, 11 kali pindah. Apakah saya orang yang hijrah? Hijrah secara tempat. Hijrah kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Ta'ala. Ada orang yang tak pindah-pindah, dari sejak dia lahir mati pun di situ. Apakah dia tidak hijrah? Dia hijrah karena dia meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah spiritual. Kalau yang nampak-nampak ini namanya material, materi, bisa ditengok, bisa dipegang, bisa dirasa, itu namanya materi. Yang tidak bisa ditengok tapi dirasakan namanya spiritual. Spirit itu yang bersifat batin, yang tak nampak. Kalau bahasa Arabnya, yang nampak ini jasad, yang tak nampak itu roh. Apakah berpindah-pindah tempat termasuk bagian dari takdir? Saya mau pakai tisu atau tidak pakai tisu, itu saya bisa memilih atau tak bisa? Bisa. Saya pakai tisu, pakai. Saya tak mau pakai tisu, tidak pakai. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar, manusia antara terpaksa dan bisa memilih. Pindah ke Bangkinang atau tetap di Limbo Panjang, itu bisa memilih atau tak bisa? Bisa, terserah. Antum mau pindah atau antum tidak pindah, maka takdir kita itu begitu. Ada kalanya kita tak bisa memilih, ada kalanya bisa memilih. Terlahir menjadi orang Jawa, bisa milih atau tak bisa? Tak bisa.
Gimana tuh mau milih, mau jadi orang Batak, mau jadi orang Eropa, mau jadi orang Melayu, itu tidak bisa kita pilih. Nah, sekarang nanya, saya pindah-pindah ini Pak Ustaz, termasuk apakah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, takdir, tapi takdir yang bisa milih. Takdir yang bisa memilih. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Takdir Allah juga tapi bisa kita milih. Alam takun ardullahi wasi'atan, apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, hijrahlah kamu. Sedang Nabi aja hijrah, sahabat Nabi. Apakah setelah Nabi SAW itu meninggal lalu sahabat semuanya duduk di Masjid Nabawi hatam Quran berzikir nunggu mati? Enggak. Ada sahabat Nabi itu yang hijrah pergi ke Irak, di Basrah. Dia adalah Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas pergi juga ke Irak. Dari Irak dia hijrah lagi ke Taif, meninggal di Taif. Ada sahabat Nabi itu yang hijrah pergi ke Afrika Utara, namanya Amr bin Auf, dia yang membuka Mesir. Ada sahabat Nabi itu yang dari Mesir pergi ke Libya, ke Tunisia, Aljazair, sampai ke Maroko, namanya Uqbah. Ada sahabat Nabi itu umur 80 tahun. Antum bayangkan laki-laki umur 80 tahun, dia tahu mendengar hadis la taftahurnal Konstantinia, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Didengarnya beberapa sahabat Nabi pergi berjuang ke Konstantinopel, sekarang Istanbul. Umur 80 dia pergi hijrah ke Konstantinopel. Makamnya di Istanbul, di bawah pohon kayu besar, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang menyediakan, yang tinggal serumah waktu Nabi belum punya rumah, waktu Nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari. Muhammad Al-Fatih itu bangkit semangatnya untuk mengambil Konstantinopel itu. Salah satunya dibawa oleh Aga Samsuddin, nama guru dia namanya Aga Samsuddin, dibawa ziarah ke makam Abu Ayyub. Kata Aga Samsuddin, Fatih, ini makam Abu Ayyub, umur 80 tahun ingin menguasai Konstantinopel. 80 tahun dia menguasai Konstantinopel, 80 tahun dia dari Madinah, kau umur 19 tahun. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Asy'ari. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi, mazhabnya Hanafi. Biasanya kalau mazhab fikih Hanafi akidahnya Maturidi, kalau mazhab fikih Syafi'i akidah Asy'ari. Dan tasawuf, rata-rata yang membebaskan negeri terjajah itu kalau tidak Asy'ari, Maturidi, dan orang bertasawuf. Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, pengamal tasawuf, berziarah ke makam kubur Abu Ayyub Al-Ansari, dibawa oleh gurunya Aga Samsuddin. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawuf. Khatam dia kitab Ihya Ulumuddin. Jadi orang-orang yang mengejek, apa itu Imam Ghazali tak berjuang ke Palestina? Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kitab itu dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah dibacanya, putus kaji dia bahwa hidup ini hilang kekuasaan. Akhirnya siap dia mati. Nah, dialah yang membebaskan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih. Ini orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana menghadapi orang terdekat kita yang memiliki temperamen emosional? Dan bagaimana cara kita diberikan ketenangan untuk menghadapinya? Orang-orang yang emosional, orang-orang temperamen itu sebetulnya
Pertama, kita mesti pahami bahwa dia manusia, kita pun manusia. Dipahami dari ujung rambut ke ujung kakinya itu, bahwa di badannya itu ada bulu, ada rambut, ada tulang, ada otak, ada sumsum, ada, pahami dulu. Dia bukan robot, dia bukan Robocop, dia bukan Transformer. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.